Ya, anak-anak terkasih, saat kita berbicara tentang menulis, maka kita akan mengingatkan kita kembali pada 4 keterampilan berbahasa. Salah satu adalah keterampilan menulis. Nah, ketika kita berbicara tentang menulis, maka kita akan mencari berbagai referensi. Salah satunya adalah Google. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mencari referensi di Google dengan kata kunci tips menulis, maka banyak muncul berbagai informasi yang sangat baik, informasi yang benar-benar semua informasi yang luar biasa. Demikian pula dengan apa yang anak-anak dapatkan dari guru bahasa Indonesia. Banyak sekali motivasi, tips, trik yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia agar kalian mampu menulis. Tetapi anak-anak sekalian, sadarilah bahwa menulis itu sebuah keterampilan. Namanya terampil artinya dia mampu atau bisa. Tidak bisa hanya dipelajari eh, secara teori, tetapi harus dipraktekkan. Artinya sesuatu yang baik yang kalian dapatkan dari guru bahasa Indonesia atau sesuatu yang baik yang berhubungan dengan dunia menulis yang kalian temukan di internet itu harus dipraktekkan. Nah, tentu karena banyaknya informasi yang beredar, banyaknya tips dan trik yang kalian peroleh, sampai-sampai kalian bingung mau lakukan trik yang mana. Nah, saya menawarkan trik sederhana, 3 trik sederhana yang bisa kalian kerjakan. 3 trik sederhana yang bisa kalian kerjakan. Nah, trik yang pertama yang bisa teman-teman atau anak-anak kerjakan adalah pertama, tentukan motivasimu untuk bisa menulis itu apa. Contoh, saya ingin bisa menulis supaya skripsi saya lancar. Saya ingin bisa menulis ketika ujian nasional akan diadakan kembali dan ada sidang karya ilmiah di kelas 12 dan saya mampu untuk menyelesaikan. Jadi tentukan target. Kalian mau menulis itu targetnya apa? Tujuannya apa? Nah, dengan adanya tujuan atau target akan memotivasi kalian. Tetapi ketika apapun yang kita lakukan tanpa target atau tujuan yang jelas, rasanya akan sulit untuk membantu kita selangkah lebih baik. Jadi tips yang pertama dari saya, tetapkan target atau tujuan kalian menulis itu apa. Yang kedua, setelah tentukan target, yang kedua, saran saya, tulislah apa yang Anda ketahui. Pindahkan, jadi prinsipnya begini, pindahkan apa yang ada di isi kepala ini ke dalam kertas atau wadah menulis lainnya. Tidak perlu fokus ke ejaan dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada ungkapkan semua yang dialami itu dalam bentuk tulisan. Ya, jadi fokus di sini EYD bukan yang utama, tetapi kebiasaan, melatih kebiasaan untuk terus menulis. Jadi tips yang kedua, biasakan untuk memindahkan apa yang dipikirkan ke dalam kertas. Lalu tips yang ketiga, dan ini menarik, tulislah apa yang Anda ketahui dan tulislah segala sesuatu yang berhubungan dengan dirimu sendiri. Jadi tips ketiga ini lebih kepada, jadi ketika kalian mulai menulis, jangan tulis sesuatu yang jauh-jauh. Misalnya, pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar. Itu terlalu jauh, sulit untuk kalian jangkau. Tetapi tulislah tentang dirimu sendiri. Ya, tulislah sesuatu yang dekat dengan kalian. Contohnya seperti ini. Sesuatu yang dekat dengan kalian. Siapa saya? Oke, kalian mulai melatih diri. Siapa saya? Halo semuanya, nama saya Martin. Saya seorang guru dan saat ini saya tinggal di Jakarta Utara. Nah, aktivitas saya, ceritakan semua. Oke, siapa saya? Atau kalian bisa menuliskan tentang kehidupan keluarga kalian. Dalam hal ini misalnya ya pengalaman-pengalaman yang paling berkesan bersama keluarga kalian. Ya, jadi tips yang pertama teman-teman, tentukan target untuk apa kalian menulis. Tips yang kedua, pindahkan apa yang Anda pikirkan ke dalam kertas atau wadah menulis lainnya. Tips yang ketiga adalah tulislah apa hal-hal yang paling dekat dengan kalian atau diri kalian. Dengan demikian akan mempermudah kalian untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran ke dalam tulisan. Jadi yang pertama,
tentukan target. Tips yang kedua, pindahkan apa yang Anda pikirkan ke dalam tulisan. Lalu tips yang ketiga, tulislah sesuatu yang berhubungan dengan dirimu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Contohnya siapa saya, keluargaku, dan kesimpulannya teman-teman, menulis itu sebuah keterampilan. Yang namanya terampil tidak bisa dipelajari secara teori, tetapi harus dilatih secara terus menerus. Jadi ketika teman-teman berharap bisa menulis, maka teruslah menulis. Nah, berikut ini teman-teman, anak-anak sekalian, beberapa topik yang bisa kalian jadikan referensi untuk menulis. Pertama, siapakah saya? Anda ceritakan tentang diri Anda. Lalu yang kedua, ayahku idolaku. Ya ini mungkin cocok untuk laki-laki ya. Ceritakan bagaimana dia sangat mengidolakan ayah. Atau ceritakan ayahku cinta pertamaku. Ini cocok untuk sosok ayah dari sudut pandang seorang perempuan. Atau kebetulan lagi liburan, kalian cerita tentang liburanku. Atau kalian bertemu dengan teman-teman yang luar biasa di sekolahmu, maka Anda sampaikan teman rasa saudara, atau rangkuman pelajaran, atau kata hatiku. Kata hatiku ini lebih kepada curhat atau hal-hal yang kalian merasa perlu diungkapkan lewat tulisan. Oke, itu saja anak-anak. Saya berharap teman-teman atau anak-anak sekalian bisa memahami. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan, kritikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Tetap semangat, Tuhan memberkati.